Halo semuanya. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue sama adik gue Edgar dan seorang investor saham Mas Rifan Kurniawan bikin sebuah video yang judulnya Gini Lo Cara Beli Saham, yaitu ngajarin Edgar, adik gue ini, untuk masuk ke dunia saham. Dan akhirnya membeli saham pertama ya di video itu. Ternyata video tutorial sederhana ngajarin adik itu ditonton oleh banyak banget orang. Udah 1 juta lebih penontonnya. Dan gue cukup sering dapat DM jadinya yang bilang bahwa semenjak nonton video itu mereka jadi tahu dan bisa membeli saham pertama mereka. Dan hari ini kita akan bikin lanjutannya. Kita akan lihat ceritanya Edgar setelah berapa? Mungkin 3-4 bulan ya. Punya saham, apa yang udah dia lakukan. Udah ada pertanyaan lanjutan belum kepada Mas Rifan? Mas Rifan kita hadirkan kembali. Yang mungkin juga akan membantu kalian dalam perjalanan kalian untuk investasi saham. Sebelum kita mulai, gue disclaimer dulu bahwa apapun yang kita bahas hari ini adalah bukan rekomendasi. Kita tidak merekomen apapun, saham apapun untuk kalian beli dan lain-lainnya. Segala keputusan investasi kita, termasuk investasi di saham, adalah keputusan kita sendiri, kerjain PR-nya. Pastikan cocok sama profil resikonya. Ya, kira-kira buat kalian tujuan keuangannya juga tepat nggak untuk investasi di saham? Karena investasi bukan cuma hanya saham saja. Ya itu ya, setelah kita ada disclaimer, kita langsung mulai. Edgar Romado, kemarin kamu udah beli saham pertama kamu, beberapa ya di depan Mas Rifan sama Abang juga. Waktu itu adalah kalau kita mau beli untuk pertama, yang namanya juga coba-coba, duit juga dari Abang sendiri. Kalau mau coba-coba ya cobalah dengan produk yang kita kenal. Kalau nggak salah tuh si Edgar beli Astra, Unilever, sama ada beberapa lain ya, ICBP juga ya, Indofood juga. Tapi yang paling tepat adalah karena itu kan duit yang ya dari abangnya juga, dan buat coba-coba lah kita cari perusahaan yang kita kenal. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih banyak lagi, maka penting semakin gede uang yang kita gunakan untuk beli saham, semakin gede juga PR ya, betul nggak Mas Rifan kira-kira? Betul. Takutnya kan orang di rumah nonton, Edgar aja beli ya barang yang dia kenal gitu. Gue juga mau taruh 100 juta di saham ini gitu. Itu sebenarnya tepat apa enggak tuh kalau dengan gaya kemarin kita bikin video itu? Oke, jadi kalau misalkan kemarin di video yang kemarin itu kan Edgar baru mulai nih ceritanya. Jadi sebenarnya tujuan kita adalah kita pengen menghapus barrier atau halangan orang untuk berinvestasi saham. Ya kan? Jadi Edgar udah melakukan the first step-nya. Nah, selanjutnya adalah gimana nih kalau misalkan Edgar pengen menambah dana investasinya semakin besar. Nah, tentunya semakin besar dana, maka kita harus mengerjakan PR kita lebih dalam lagi nih. Ya kan? Jadi nggak cuma sekedar gimana caranya, nggak cuma sekedar beli saham yang kita kenal, tapi PR selanjutnya adalah gimana Edgar mempelajari lebih detail tentang perusahaan yang ingin diinvestasikan. Karena semakin besar dananya, tentu risikonya juga semakin besar dong. Betul. Ya kan? Jadi contoh nih, misalkan, kalau saya beli satu saham 1 juta, katakanlah kita ambil risikonya terburuknya adalah loss 10% misalkan. Maka 10% dari 1 juta kan 100.000, betul ya? Ya mungkin 100.000 ya duit yang lumayan juga sih. Tapi kan bandingkan misalkan saya mau beli satu saham dengan nilai 100 juta. 10% dari 100 juta, udah 10 juta. Mungkin udah seharga motor gitu ya. Jadi tentu harus doing extra mile atau harus mengerjakan PR-nya lebih serius lagi. Jadi kalau misalnya kalian gara-gara video yang kita buat kemarin akhirnya beli saham pertama juga seperti Edgar dan mulai dari perusahaan yang kita kenal, itu memang untuk membreak barrier itu, bahwa beli saham itu tidak sesusah yang kita pikir. Buktinya Edgar juga bisa, mungkin teman-teman di rumah juga bisa. Tapi begitu kita next step nih, gue mau komit dengan dana yang lebih besar. Ya tadi PR-nya tadi harus dilakuin. Sebelum ke PR ya, dan apa yang harus dilakukan ya. Edgar sendiri dengan cara kemarin portofolionya dia lagi floating profit 19%-an ya. 19%. Jadi itu pun juga sebenarnya dia nggak ngitung nggak apa.
Udah untung 19%. Karena mungkin pas kita ngajarin Edgar itu memang kondisi pasar saham tuh memang lagi rendah banget ya. Iya, belum strong Belum bullish recover lah ya. belum recover. Lagi Covid segala Yes. macem, orang masih agak fear dikit ya. Iya. Sekarang berita vaksin udah ada, Iya. ampun-ampunan ya. Langsung. Iya. Mas Rifan makanya dari awal senyum mulu, lagi hijau. Saya juga waktu bikin konten di tempatnya Mas Rifan kan juga cerita Porto lagi kebakaran kan. Iya. Sekarang sudah indah. Sekarang sudah Makanya semuanya sekarang senyum semua. sekarang pada senyum karena sekarang IHSG udah 6.300-an Iya. gitu kan. Mungkin pas kemarin kita lihat kan sekitar di bawah 6.000 ya. Masih jauh di bawah 6.000. Masih jauh di bawah 6.000. Oke, jadi ini pun juga nggak bisa kita jadiin patokan ya. Maksudnya aku juga memberikan edukasi saham juga harus dengan kehati-hatian nih. Maksudnya buat Edgarnya pun juga nggak bisa ketika Edgar ngelihat, gue diajarin abang gue pilih saham yang produknya gue pakai 19% tuh dalam 3 bulan. Kalau gitu apa aja nih yang gue tahu ya gue tambahin, kan nggak bisa gitu juga. Yeah. Karena kebetulan timingnya lagi pas Yeah. buat Edgar kan. Yeah. Kita nggak tahu ke depan kalau dengan metode yang sama dengan duit yang lebih besar, jangan-jangan malah kecele Edgarnya gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan Edgar juga nih, tadi nyambung soal PR. Jadi next step kalau Edgar tadi dengan uang mungkin 5 juta ya kalau abang kasih ya. Kemarin itu 5 juta beli saham sekian, dia mau komit lebih banyak nih dengan uang yang lebih banyak. Kita dari tadi bicara PR-nya dulu dikerjain nih. Apa aja sih emang PR-nya untuk seorang investor saham sebelum beli? Ya, jadi PR terbesar seorang investor itu adalah pastinya pertama mempelajari seluk-beluk tentang perusahaannya. Oke. Nah, mempelajari seluk-beluk ini bisa dari macam-macam nih. Kalau kita sederhanakan ya, kita bagi jadi 2. Secara kuantitatif sama secara kualitatif. Nah, kalau secara kuantitatif, kita buka laporan keuangannya, kemudian kita lihat selama beberapa tahun terakhir kinerjanya gimana nih. Apakah profitnya bertumbuh, apakah hutangnya masih masuk akal, apakah arus kasnya positif, apakah harga sahamnya masih relatif murah secara valuasi dan lain sebagainya. Nah, itu secara kuantitatifnya. Nah, secara kualitatifnya tentu kita harus pelajari juga, misalkan siapa sih manajemen dari perusahaan ini? Ya, apakah latar belakangnya bisa dipercaya atau tidak? Ya kan, karena ya ada juga perusahaan yang manajemennya kurang baik. Ya, itu yang pertama. Kemudian dari segi kualitatif juga kita bisa pelajari misalkan apa nih rencana perusahaan ke depannya, bagaimana prospeknya. Jangan-jangan ya ternyata prospeknya nggak gitu bagus. Nah, tentu kan kita harus mengerjakan 2 PR ini kalau kita pingin investasi dengan dana yang lebih besar lagi. Idealnya adalah kita bisa berinvestasi di perusahaan yang secara kuantitatifnya bagus, ya, secara kualitatifnya bagus. Karena kalau kuantitatif aja, itu kan kita bicara historical nih. Di laporan keuangan kan kita lihat data beberapa tahun terakhir. Tapi ini harus dilengkapi dengan gimana prospek kedepannya. Nah, prospek kedepannya ini kita bicara kualitatif. Oke, yang berarti buat Edgar kalau dia mau beli saham dengan uang yang lebih besar dan mau lebih komit di sana, dia harus beresin 2 PR itu dulu. Yeah. Sebelum gua beli nih emiten nih, gua lihat dulu kuantitatifnya, Yeah. which is itu di websitenya Bursa Efek itu ada ya? Ada. Jadi semua laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa bisa kita download laporan keuangannya. Yes. Tergantung kuarternya nih. Betul. Oke, baru dan kebanyakan orang pasti nggak mau ribet kan. Ketika dia baca nih, gimana cara bacanya, gitu kan. Yang paling penting untuk kita lihat sebenarnya apa dari semua laporan keuangan yang kita pegang gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara rasio apa itu memang banyak banget. Tapi kalau kita bicara simple dulu, sederhana dulu ya. Jadi supaya nggak ribet dulu nih yang dibayangkan orang. Jadi sebenarnya ketika kita buka laporan keuangan, coba jawab 4 pertanyaan besar. Oke. Nah, yang pertama adalah profitabilitas. Apakah profitabilitasnya ini bertumbuh atau tidak seiring dengan berjalannya waktu? Karena ketika misalkan Edgar buka laporan keuangan, itu biasanya akan dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kita harus menjawab pertanyaan, apakah hutangnya bisa di-cover oleh modal si perusahaan. Jadi jangan sampai gini, si perusahaan A punya hutang 100 miliar. Tapi modalnya cuma 50 miliar.
ya kan? Secara logika, ini perusahaan mampu bayar hutang nggak nih? Karena kalau misalkan sampai nggak mampu bayar hutang, ya worst case-nya adalah bisa pilot. Seperti itu, ya kan? Sampai sekarang nih, Bursa Efek Indonesia tahun 2020 itu sudah delisting 7 perusahaan. Karena perusahaan yang bersangkutan tidak mampu membayar hutang. Delisting itu artinya di bursa udah dikeluarin ya? Udah dikeluarin. Udah nggak ada lah. Udah nggak ada ya kan, kasihan kan uang si investor yang di saham tersebut gitu. Nah itu krusial tuh. Nah, itu yang kedua. Terus? Nah kemudian yang ketiga adalah kita menjawab pertanyaan apakah arus kas si perusahaan itu positif atau tidak. Nah ini agak beda nih antara yang ketiga sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu lebih ke profitabilitas secara pembukuan. Kalau yang ketiga adalah arus kasnya. Nah jadi arus kas itu ngomongin uang masuk versus uang keluar, sesederhana itu. Ya tentu kita pingin investasi di perusahaan yang lebih banyak menghasilkan uang kas masuk ya dibandingkan dengan uang kas keluar. Karena kalau perusahaan kan bayar dividen ke pemegang saham bukan pakai profit, pakai kas. Perusahaan bayar utang bukan pakai profit, pakai kas juga. Nah itu pentingnya arus kas. Nah, itu yang ketiga. Terus yang terakhir, yang keempat adalah kita harus menjawab pertanyaan, apakah di harga saham saat ini masih masuk akal untuk kita membayarkan saham tersebut, ya. Nah, karena kalau misalkan nih profitnya bagus, utangnya bisa dilunasi, arus kasnya lancar, tapi harga sahamnya udah mahal banget, itu juga berisiko, ya. Risikonya nyangkut maksudnya, karena kan kita kalau kita bicara pasar saham itu kan isinya bukan cuman kita bertiga, tapi ada ratusan ribu atau sampai sekarang jutaan investor, ya kan. Nah, kalau misalkan harga sahamnya udah tinggi terlalu mahal, mau perusahaannya bagus pun ada risiko harga sahamnya akan turun. Nah, disitulah pentingnya kita menjawab pertanyaan yang keempat tadi, apakah harga saham saat ini masih layak untuk ditebus atau tidak? Berarti kalau Mas Rifan sebagai seorang value investor adalah dengan menganalisa semua tadi, mencoba menemukan saham yang salah harga. Betul. Yang semuanya bagus nih, yang 3 pertama bagus, tapi harga sahamnya kok murah banget. Karena orang mungkin either belum tahu atau memang belum sadar bahwa perusahaan ini sebagus itu. Betul. Gitu kira-kira. Betul. Nah tadi kita bicara dari kuantitatif, sekarang kualitatifnya kan ngomongin PR tuh, yang satu udah kita centang nih ya buat Edgar nanti kalau Edgar mau beli saham lagi. Kualitatif nih nemunya di mana nih? Gimana kita bisa tahu oh manajemennya bagus, oh dia baik secara perusahaan gitu. Ya. Jadi kalau yang di kuantitatif tadi kan di website IDX ya kan kita download laporan keuangannya nih. Nah, kalau secara kualitatif sebenarnya sama, kita bisa buka di website IDX juga, tapi kali ini kita bukanya adalah laporan tahunan atau annual report. Nah, di laporan tahunan atau annual report, kalau kita bicara tebel, mungkin tebelnya mirip-mirip skripsi, jadi ratusan halaman, ya kan? Nah, tapi di dalam annual report itu diceritakan gitu ya, sejarah perusahaan, bisnisnya apa, profil manajemennya, latar belakangnya apa, kemudian strategi perusahaan ke depan seperti apa. Nah, itu dijelaskan semua di annual report. Nah, itu source yang pertama. Nah, ada satu lagi source yang kedua. Nah, ini yang belum banyak investor tahu. Padahal ini informasi yang umum juga. Ada yang namanya public expose. Nah, jadi bedanya kalau yang pertama tadi annual report itu kan biasa dirilisnya adalah di sekitar awal-awal tahun, biasanya di sekitar Maret atau April. Nah, kalau yang kedua public expose itu biasanya di pertengahan tahun, mulai Juni, Juli, Agustus, September, biasanya di bulan-bulan tersebut. Nah, di public expose itu jadi semua investor itu boleh menghadiri public expose tadi. Jadi nanti si manajemen dia akan presentasi. Oke, ini pencapaian kita begini, ke depannya kita bakal gini. Jadi ada interaksi tuh. Nah, kita sebagai investor bisa mengajukan pertanyaan. Kalau sekarang kan di zaman pandemik ini bahkan lebih enak lagi. Kita nggak usah repot-repot datang ke kantornya dia, kita bisa dengar lewat Zoom. Nah, jadi kita bisa tuh tanya
misalkan nih, apa rencana perusahaan ke depan berhubungan dengan pandemi COVID-19 misalkan seperti itu. Nah itu kita bisa ngeliat tuh, oh ini manajemennya punya strategi nih supaya perusahaan bisa survive. Ada juga perusahaan yang ya pandemik ya udah nyalain keadaan. Nah tentu kan kita nggak pengen yang seperti itu. Yang kita pengen kan sama-sama kita menghadapi situasi yang sama COVID-19, tapi gimana nih supaya si perusahaan bisa survive atau bahkan malah bisa melejit saat pandemi COVID-19. Nah itu kurang lebih. Nah ini buat yang di rumah ataupun buat Edgar juga mungkin ngerasa kaget juga ya. Ternyata repot ya. Setebel skripsi. Apa? Setebel skripsi. makanya kalau lagi WA Mas Rifan tuh, Mas Rifan lagi sibuk nggak? Nggak, lagi baca laporan keuangan aja pasti gitu kalau dia jawabnya. Iya kan berapa kali loh. Gabutnya kayak gitu ya. Iya jawabnya selalu kayak gitu. Baca mulu tiap hari. Nah cuman ini bukannya untuk bikin orang juga jadi ngerasa terbebani juga ya, tapi memang bener kita harus tahu apa yang kita beli, kan sesimpel itu aja. Ketika kita mau taruh uang lebih banyak, kita tahu apa yang kita beli gitu. Kayak kita beli handphone aja kan, mau handphone murah apa mahal segala macam, kalau tiap kali kita beli handphone kita pasti bandingin semua fitur. Malah kadang-kadang review-review dari YouTuber kita bandingin semua gitu, spek-speknya gitu. Ya ini kan masalah investasi bahkan gitu. Dan kita jangan sampai beli juga gara-gara harga doang, jangan karena harga turun kita beli nggak ya, tapi kita nggak tahu hitungannya kan. Harga turun kan belum tentu berarti secara valuasi murah atau tidak. Gitu. Jadi emang PR-nya lumayan banyak gitu kalau emang benar-benar mau serius ya gitu. Dan sebenarnya kalau udah orang keburu pusing nih ya, orang keburu takut, sebenarnya literaturnya banyak ya, maksudnya buku-bukunya bisa kita dapetin di mana-mana ya. Untuk analisa laporan keuangan ini contohnya gitu. Jadi kalau kita bicara tahun 2021 ini itu sebenarnya udah jauh lebih enak deh dibandingkan dengan misalkan 10 tahun lalu. Karena ya kalau kita bicara buku, sosial media, informasi apapun itu sekarang udah jauh lebih mudah diperoleh ketimbang 10 tahun lalu. Jadi sayang sih kalau nggak dimanfaatkan. Sebenarnya perbedaannya antara sekarang dan 10 tahun lalu adalah apakah kita mau memanfaatkan informasi tersebut atau tidak. Karena kalau dulu orang nyari-nyari informasi, sekarang informasinya udah ada. Tinggal kitanya nih mau atau enggak, ya kan, untuk cari informasi tersebut. Nah terus dari portofolionya Edgar, dia jual salah satu sahamnya, kalau nggak salah Unilever ya? Unilever sama Indofood. Apa? Unilever sama Indofood. Pas ngobrol gimana Gar sahamnya gitu kan, tanya. Udah aku jual bang, Unilever sama Indofood. Terus dia nambah satu saham lagi nih, kita nggak usah sebut lah ya. Pokoknya ada satu saham. Kenapa beli itu Gar? Iya dengar-dengar bagus. Dapat rekomendasi kan? Dapat rekomendasi. Nah tapi nggak apa-apa, karena juga Edgar baru belajar ya, dan nggak banyak juga kan ya. Gimana kita nyikapin itu Mas? Kalau kita dapat rekomendasi dari orang, nih saham ini bagus nih, Gar ini bakal naik nih gitu. Kita nyikapinnya kayak gimana gitu? Nah jadi kalau Edgar kan beli ya. Jadi sebenarnya gini. Tadi kan memang saya sempat bilang tuh informasi sekarang mudah banget. Nah, justru saking mudahnya informasi, muncul tuh yang kayak Edgar tadi dapat tuh, dapat informasi saham A bagus gitu kan. Nah, sebenarnya kalau boleh saran nih, kita jangan telan mentah-mentah informasi tersebut. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di belakang informasi tersebut. Karena ya bisa aja ada kepentingan tertentu, misalkan yang kita mungkin nggak tahu nih sebagai investor retail. Nah, jadi sebaiknya ketika kita mendapatkan informasi saham A bagus, yang perlu kita lakukan adalah simple. Dengar saham A bagus, kita coba buka tadi, download aja dari websitenya IDX, ya kan? Kita coba pelajarin dulu laporan keuangannya, nggak usah yang ribet-ribet dulu. Tadi lihat labanya, utangnya, arus kasnya, valuasinya, sampai di situ dulu. Habis itu baru buka annual reportnya dan public expose-nya tadi, ya kan. Bagusnya kenapa nih? Prospeknya ke depan seperti apa? Kalau memang prospeknya bagus segala macam, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi balik lagi, yang namanya valuasi juga jangan dikesampingkan. Karena tadi mau saham sebagus apapun, tapi kalau harga sahamnya udah naik tinggi banget, tetap itu berisiko. Karena kita perlu ingat nih, di dalam pasar saham itu kan
kita mendapatkan profit ketika kita membeli di harga lebih rendah dan menjual di harga lebih tinggi, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya malah kita jadi rugi gitu. Oke. Edgar punya pertanyaan nggak? Di angka berapa persen sih Kak kalau kita misalkan Kemarin ngomongnya Pak, Pak. sekarang Kak lagi. Iya, Pak. Oh, Pak Ong. Kemarin juga bingung tuh dia tuh. Kalau Kak, ya Bang. Oh, Bang. Pak. Jadi kakak sekarang. Di angka berapa persen sih Pak kalau kita misalkan portofolionya minus, di angka berapa persen itu kita harus ngambil saham itu? Dalam keadaan minus ya? Dalam keadaan minus. Berarti cut loss atau tidak gitu ya? Karena Edgar lagi ada yang minus nih. Tadi abang lihat portonya. Ini kok satu ada minus nih. Oke, tapi pertanyaan itu ya? Ya. Oke, jadi gini. Ini mungkin kita harus bedakan jawaban atas pertanyaan ini menjadi dua. Karena ada yang tujuannya trading, ada yang tujuannya investing. Okay. Nah, kalau trading biasanya nih normalnya adalah di angka 5% atau lebih rendah. Jadi ada yang 5%, ada yang 4%, itu cut loss, ya kan? Tapi itu kalau trading. Nah, kalau investing itu beda. Kalau investing karena tujuan investasinya lebih panjang, justru ketika harga saham turun, ya, biasanya si investor tersebut dia nggak langsung jual rugi, ya karena dia tahu nih selama dia yakin bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus, prospeknya tadi bagus, kinerja keuangan dan kualitatifnya juga bagus, ya kan, harga sahamnya juga belum terlalu mahal, maka dia nggak akan jual saham ini, melainkan dia kalau misalkan dia punya cash, dia malah akan membeli kembali di harga yang lebih rendah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya average-nya dia itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Average harga yang dia punya ya? Average harga yang dia punya. Nah, ketika misalkan nanti ternyata harga sahamnya berbalik naik, malah keuntungannya bisa lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Nah, jadi perlu dipahami dulu nih, apa nih tujuannya? Apakah trading jangka pendek? Kalau trading jangka pendek tadi memang harus strict, ada trading plan-nya. Kalau harga saham turun 5%, saya cut loss. Kalau harga saham naik misalkan 10%, saya take profit. Nah, biasanya kalau trading ada pakem-pakemnya tuh, ya. Tapi kalau investing agak berbeda. Kalau investing harga saham turun malah happy. Happy kenapa? Karena harga sahamnya turun berarti lebih murah, ibaratnya diskon lah. Ya, saya bisa membeli 5% lebih murah, saya bisa beli 10% lebih murah. Nah, jadi harus dijawab dulu tuh pertanyaannya, ini arahnya mau trading atau investing. Oke, berarti kalau misalnya dalam perspektif seorang investor, ketika kalau Edgar bilang tadi, kalau lagi minus gimana nih, dijual apa enggak? Justru karena kita udah ngerjain semua PR-nya tadi, makanya ketika kita membeli sebuah saham, kita sudah yakin dengan apa yang kita beli. Makanya kalau harganya turun, kita happy. Loh, ini saham bagus kok, harganya turun gitu. Mungkin karena ya ada sentimen berita lah, atau mungkin kayak kemarin COVID kan. Maka secara agresif beli. Nah, kalau pengalaman pribadi sih, ketika COVID kemarin, saya agresif banget sih. Saya saham-saham yang saya tahu memang bagus, saya tambahin. Bahkan ada beberapa saham yang secara historis harganya itu termurah dari bertahun-tahun sebelumnya gitu. Ada beberapa gitu. Wah, itu langsung beli dan sekarang udah tinggal senyum doang gitu loh. Berpuluh-puluh kali lipat gitu, berpuluh-puluh persen naiknya gitu. Jadi memang untuk membeli, balik lagi ke tadi, ini kayaknya penting banget buat teman-teman di sini mau jadi investor saham untuk tahu gitu. Kita harus tahu dulu apa yang kita beli. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita beli, kita malah jadi nggak pede sendiri kan. Ih, kok dia minus ya? Apa gue jual berarti daripada duit gue? Nah, gitu benar ya Bang Radit bilang. Jadi perbedaan antara orang yang mengerjakan PR-nya atau tidak adalah nanti setelah dia beli. Kalau pas beli sih semua orang pasti yakin naik ya. Tapi setelahnya itu ya kan, ntar muncul ntar harga sahamnya turun jadi galau tuh. Kemarin kenapa gue beli ya? Ya kan? Tapi kalau misalkan kita udah riset, kita udah kerjain PR,
harga saham turun malah kita happy, nggak gampang galau. Itu sih yang paling membedakan, nggak gampang galau, nggak gampang panik, nggak gampang stres. Itu yang membedakan. Nah, tapi ada pertanyaan menarik lagi nih yang muncul nih. Gimana kalau tiba-tiba ada satu saham yang naiknya bisa 70-80% ya kan? Terus biasalah teman-teman nge-capture dong, capture terus pamer dong. Wih, saham gua nih 80%. Kita menyikapinya gimana sebagai seorang investor gitu? Apakah kita lihat, wah aku tidak mau ketinggalan juga gitu, atau biasa aja apa gimana Mas? Oke, jadi ini berarti kebalik ya, kalau misalkan harga sahamnya tiba-tiba naik tinggi ya. Nah, jadi gini, kalau di dalam pasar saham tuh ada peribahasanya gini, kalau kamu ketinggalan satu kereta, jangan khawatir, masih ada kereta-kereta lainnya kok. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kita harus paham bahwa di Bursa Efek Indonesia itu kan ada 700 lebih saham. Mau kalau misalkan satu saham udah naik, ya kan naiknya udah tadi ya udah signifikan ya 70-80%, sebenarnya kita jangan langsung tergiur mengejar saham tersebut. Kenapa? Ibaratnya gini, kalau misalkan kita ngejar keretanya jalan udah cepet, kemungkinan kita untuk kepleset, jatuh, terluka itu lebih gede dong, ya kan? Lebih baik, oh ya sudah, satu kereta udah jalan, ya kita tinggal cari nih kereta mana nih yang kira-kira belum berangkat dan akan berangkat. Ya itu akan lebih safe, itu akan lebih risikonya jauh lebih rendah. Nah, tinggal kita cari tuh 700 kurang 1 masih ada 699 saham lainnya. Jadi nggak usah takut atau bahasanya FOMO, fear of missing out ya kan. Jadi nggak usah FOMO. Jadi kalaupun ada kayak gitu, Edgar juga jangan langsung keburu nafsu. Temennya, Gar kemarin gue naik Gar 70% gitu. Oke, gue beli juga. Belinya pas di pucuk ya. Iya, nyangkut. Apalagi Gar pertanyaannya Gar? Sama aku kan kemarin habis baca-baca juga kan Bang. Terus ada istilah value trap ya. Ada value trap. Nah, pingin nanya ke Pak Rifan sih. Value trap itu maksudnya apa sih? Wah bagus nih pertanyaannya. Jadi gini, simpelnya atau sederhananya adalah value trap itu adalah ketika kita menemukan sebuah saham yang terlihat seolah-olah murah, padahal sebenarnya tidak semurah itu. Maksudnya gimana? Contoh, kan kalau kita bicara sedikit teknis deh ya, kan ada rasio namanya misalkan price to earning ratio. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nanti mungkin bisa cari tahu ya. Jadi misalkan price to earning ratio kan yang kita pakai misalkan di bawah 10, ya kan? Kita ketemu nih, ada satu saham yang price to earning ratio-nya misalkan 1 kali. Itu kan berarti kan secara teori murah banget dong. Wah langsung nih beli. Tapi ternyata pas kita buka laporan keuangannya, price to earning ratio-nya itu bisa murah karena misalkan di dalam laporan keuangannya ada pos-pos tertentu yang diakui sebagai laba bersih di tahun tersebut bukan dari operasionalnya. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Ada juga perusahaan saya pernah ketemu ya, labanya naik 3 atau 4 kali lipat, tapi karena perubahan standar akuntansi PSAK, hanya karena itu. Padahal kalau dilihat dari operasionalnya biasa aja, nggak naik seperti itu. Itu contohnya. Ada lagi pernah ketemu perusahaan yang labanya naik tapi karena dia jual aset. Nah, ketika si perusahaan jual aset, dia boleh tuh mencatatkan hasil penjualan asetnya tadi ke dalam diakui sebagai laba. Nah, cuma kalau dari sudut pandang investor, kita biasanya nggak memperhitungkan hal tersebut sebagai laba. Karena bisa diakui tahun ini tapi udah nggak bisa lagi diakui di tahun yang akan datang. Nah, itu salah satu bentuk value trap. Masih ada beberapa contoh value trap lainnya gitu. Karena kalau bicara soal value trap ya, berarti kan ini adalah seorang investor nih, dia mau beli saham yang dilihat adalah value-nya kan. Value-nya mahal apa murah, kayak tadi kita cerita gitu, valuasi harga sahamnya itu murah apa mahal. Nah, salah satu rasio yang paling sering dipakai si PE ratio ini
membandingkan harga sahamnya terhadap earnings-nya. Iya. Nah, tadi Mas Rifan bilang bahwa earnings ini bisa dimanipulasi nih. Yes. Karena kadang-kadang yang namanya earnings kan pemasukan kan. Ada yang ngejual aset dijadikan pemasukan. Iya. Padahal kan kalau kita berharapnya pemasukan adalah hasil operasional, hasil jual produknya dia. Sehingga ketika kita ngitungnya hanya di PE ratio aja terlihatnya murah. Iya. Padahal dalam-dalamnya itu Ada ada gimmick-gimmicknya nih gitu. Nah, makanya berkaca dari itu, pertanyaan Edgar tadi adalah untuk menjawab, lu kalau misalnya ngerjain PR lu untuk beli saham, jangan terjebak sama 1-2 rasio aja juga, Yes. tapi juga lihat ke dalam laporan keuangannya. Kira-kira gitu ya? Ya, betul banget. Oke, apalagi? Kan sekarang lagi PSBB lagi kan Bang? Sekarang lagi PSBB lagi. Iya, sampai tanggal 25. Itu bakalan ngaruh nggak sih sama pasar saham Oke. sekarang? Kita syuting tanggal berapa nih Tanggal sekarang? 11. 11. Berarti hari ini diumumin ya? Hari ini. Gimana Mas Rifan, ngaruh nggak? Oke, jadi gini, kita perlu paham bahwa biasanya pasar saham itu atau market itu pinter dalam melihat sentimen apa yang sedang terjadi, ya kan? Nah, berbicara mengenai PSBB yang hari ini sampai 2 minggu ke depan, sebenarnya itu kayak cerita lama. Nah, jadi investor atau pasar saham nih sekarang udah pinter, jadi ya PSBB lagi, kayak udah nggak memberikan, istilahnya tuh udah nggak memberikan efek kejut. Betul, kayak PSBB, ya udah kayak kita nyakapinnya biasa aja. Nah, jadi PSBB kali ini sih rasanya tidak akan terlalu berdampak. Beda halnya kalau ketika misalkan pertama kali diumumkan PSBB bulan Maret 2020, ya kan. Terus kemudian waktu mulai new normal, tiba-tiba ada pengumuman PSBB lagi bulan September. Nah, itu market akan bereaksi negatif. Bahasa rem darurat lagi. Iya, rem darurat lagi besok hari Senin diumumin hari Minggu. Ya kan, itu udah memberikan efek kejut. Tapi kalau misalkan ini apalagi kalau kita lihat dari penjelasannya kan ya sorry to say nggak seketat itu. Ya kan, jadi nggak memberikan nggak memberikan efek kejut lah. Ya, kalau misalkan IHSG bisa turun kalau misalkan ada efek kejut lainnya. Oke, dan kelihatan memang benar hari ini IHSG juga malah justru naik gitu. Nah, berarti kalau kita bisa simpulkan adalah harga saham di bursa ini sebenarnya adalah hasil dari optimisme atau pesimisme masyarakat terhadap negara dan ekonomi kita ya, kira-kira kayak gitu. Betul. Ya. Berarti kalau ketika COVID kemarin bulan Maret datang, betapa pesimis dan takutnya masyarakat sehingga duit lari semua dari bursa gitu. Betul. Ya. Pokoknya apapun yang penting pegang cash. Nah, Oke. Gitu. Berarti untuk menyikapi berita-berita kayak gini, kita juga harus menilai sendiri nih, kira-kira respon masyarakat akan sekaget apa? Ya. Dan itu bisa dilihat dari diri kita sendiri. Ya. Kayak, mau ada pengumuman PSBB nih lagi nih. Kita nyikapinnya gimana nih? Ya. Kalau kitanya juga nggak Ya. terkejut-terkejut amat, mungkin market juga kayak gitu. Iya, betul. Oke, apalagi pertanyaan kan? Udah jelas belum tuh? Udah, Oke. udah ngerti. Terus? Sama ada lagi sih pertanyaan Bang. Apa? Ajar aja. Kan misalkan ada satu perusahaan yang baru IPO Bang. Kok jadi bank sekarang? Pak, Ganti lagi. Pak, kan misalnya ada satu perusahaan yang baru IPO. IPO apa? IPO? IPO itu yang Baru di melantai bursa di ya? bursa saham. Itu kita sebagai investor harus nunggu 1 tahun dulu, apa langsung naruh juga nggak Pertanyaan apa-apa? bagus banget nih. Karena kemarin saya dapat WA nih dari teman saya. Oke. Dengar-dengar ini mau IPO ya, Radit. Gua langsung beli dong ya, dia bilang gitu. Tapi pertanyaan bagus nih, gimana Mas Rifan? Iya, jadi gini, sebenarnya kalau kita beli saham IPO, gini, perlu dipahami bahwa ketika perusahaan belum resmi menjadi perusahaan terbuka, maka perusahaan tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya, tidak ada kewajiban. Kalaupun perusahaan tersebut melaporkan hasil keuangannya, biasanya tidak diaudit secara resmi. Nah, barulah ketika perusahaan tersebut IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia, baru ada kewajiban perusahaan tersebut harus merilis laporan keuangannya ke publik dan diaudit. Nah, berangkat dari fakta tersebut, biasanya kalau seorang investor masih agak menjauhi
yang namanya IPO. Ya, kenapa? Karena tadi kita belum tahu nih laporan keuangannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Kalaupun ada yang tadi saya katakan, biasanya belum diaudit. Jadi kan kita nggak tahu nih ini benar atau enggak, atau jangan-jangan ada unsur dipercantik segala macam. Baru kelihatan benar-benarnya itu adalah setelah IPO. Nah, jadi seperti itu sih kalau misalkan saya pribadi ya. Saya jarang banget beli saham IPO. Ada itu pun waktu tahun 2014, tapi karena memang udah tahu betul ini perusahaan apa, ya kan, perusahaan BUMN, ya kan, dan tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa segala macam, jadi kita punya keyakinan. Tapi kalau di luar itu rasanya belum gitu. Apalagi Gar? Terkait trading sih Bang. Apa tuh? Day trading tuh ini nggak sih Pak? Pak kan? Bener, Pak. Day trading berpengaruh sama suatu pasar modal gitu nggak sih? Harga-harga saham di pasar modal. Misalnya saking banyaknya orang yang day trading, harga itu lebih cepat naik atau turun atau gimana? Jadi gini, kalau kita bicara day trading masih banyak orang yang day trading. Jadi artinya beli pagi jual sore atau sebaliknya beli sore jual besok pagi, ya kan? Masih banyak yang seperti itu. Apalagi di zaman era teknologi yang canggih seperti sekarang ini tuh udah sangat memungkinkan untuk orang day trading. Ya, jadi kalau ditanya berpengaruh atau tidak pasti ada pengaruhnya, ya. Karena pengaruhnya apa aja? Pertama, dari segi volume perdagangan ya biasanya akan meningkat kalau banyak orang yang day trading, ya kan? Nah, tapi kalau saya pribadi, saya nggak terlalu menyarankan untuk day trading. Kenapa? Karena gini, kalau di pasar saham tuh ada filosofi atau kepercayaan lah ya. Time frame itu berbanding terbalik dengan risiko. Jadi artinya semakin pendek time frame investasi, risikonya justru semakin besar. Sebaliknya semakin panjang time frame investasi, justru risikonya semakin kecil. Nah, tadi kalau kita bicara day trading itu kan yang time frame-nya pendek banget, ya kan? Bahkan ada yang bukan day trading, hourly trading. Beli jam 10, jual jam 11. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Nah, itu akan sangat berisiko sekali karena kita kalau dalam jangka pendek harga saham itu bisa sangat fluktuatif. Bisa pagi saat pembukaan harga saham naik. Wah, kita happy dong, ya kan? Kita udah rencana nih. Ntar sore saya mau jual dengan profit 2% misalkan. Ternyata pas abis makan siang harga sahamnya turun karena ada sentimen atau apapun. Nah, itu. Jadi yang kita mau rencana taking profit 2%, malah harus loss 2% misalkan. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan kalau day trading gitu. Jadi kenapa saya nggak terlalu menyarankan kalau untuk day trading. Lebih berisiko ya? Jauh lebih berisiko. Gitu. Tapi bahwa itu mempengaruhi harga saham ya pasti. Dengan banyaknya day trader ya pasti banyak juga yang melihat satu saham yang rame-rame beli atau rame-rame jual ya pasti akan berpengaruh juga. Iya. Nah, juga banyak yang DM soalnya nih Mas ke saya gitu. Bang, apalagi kemarin nih saya taruh di IG story lagi. Bang, ini dong bahas soal trading, kasih tipsnya. Soalnya kan Bang Radit tuh kan investor jangka panjang. Lah berarti kan gue nggak punya tips. Iya, saya lihat. Dia sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi kalau saya ngelihat banyak juga sih channel-channel YouTube atau buku-buku soal trading atau day trading ya. Jadi kalau mau nanya-nanya soal kayak gitu langsung ke orang yang ngerti aja ya. Kalau gue sih gue jangka panjang soalnya. Apalagi Mas Rifan juga value investor ya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Belum ada lagi sih. Udah itu aja. Oke, buat Mas Rifan. Mas Rifan ini dari awal udah ngelihat Edgar, udah bantuin Edgar juga, udah ketemu kita juga. Next sarannya apa nih buat Edgar di tahun 2021 ini nih? Oke, jadi kalau buat Edgar harapannya setelah kemarin udah coba beli saham, udah ngerasain profit juga, seneng ya harusnya. Dia juga bilang, Bang ternyata gede banget ya Bang gitu dia bilang. Nah, jadi PR buat Edgar selanjutnya adalah gimana caranya makin perdalam pengetahuannya di
pasar saham. Nah, kalau saya boleh saran nih, Edgar coba deh baca-baca buku. Ya, buku itu ada banyak macam nih, baik buku lokal maupun buku impor. Nah, jadi kalau saya boleh saran, Edgar baca buku-buku tentang psikologi dulu. Nah, jadi fondasi paling dasar buat seorang investor itu bukan jago ngitung rasio keuangan, jago ngitung valuasi, enggak. Ya, tapi fondasi paling dasar yang perlu dibentuk itu adalah mindsetnya dulu. Nah, mindset itu terbentuk dari buku-buku yang mengajarkan tentang mindset, tentang psikologis pasar. Nah, jadi itu dulu yang dibanyakin, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, coba deh baca buku juga, tapi yaitu baca tentang laporan keuangan, kemudian valuasi, ya bisa baca buku, bisa ikut kelas, atau bisa apapun yang penting bermanfaat buat pengetahuan kita. Jadi PR selanjutnya adalah gimana supaya lebih memperdalam ilmunya. Nah, baru abis itu sambil dipraktekin. Nah, itu akan kelihatan tuh bedanya. Oh, ternyata gini tuh lihat sahamnya. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Nggak perlu dengar rekomendasi si A bilang ini bagus, itu bagus, ya kan? Wah, justru saya bisa ketemu sendiri nih, ya kan? Wah, ini saham bagus. Justru lebih bagus lagi kalau wah belum banyak orang tahu. Beli yang kayak tadi Bang Adit bilang, beli agresif, ya kan? Nah, itu nanti kita akan rasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Sama gitu. memahami makroekonomi juga penting ya. Oh, penting untuk banget tahu ya. pemerintah regulasinya apa, efeknya ke industri kayak gimana gitu. Jadi emang memahami saham secara holistik tuh justru akan membantu kita menemukan saham-saham yang bagus kan. Iya, betul. Buku yang direkomendasikan buat Edgar nih, contohnya tadi untuk yang bikin mindset itu di channelnya Mas Rifan sempat bahas juga ya. Iya, sempat bahas Oke, itu ada di situ nanti bisa dilihat ya. Iya. Oke, kalau mindset udah kebentuk, buku yang bisa ngajarin secara teknis ada mungkin nggak? Ya, jadi setelah mindsetnya udah kebentuk, baru masuk ke yang hitung-hitungan secara teknis. Nah, itu ada juga sempat sempat bikin 2 video sih waktu itu. Jadi satu, udah nonton aja YouTube-nya Mas Rifan ya. Oke, terus tapi ada juga lah di situ ya. Iya, ada. Ada bikin untuk mindset sama untuk hitungannya. Iya. Hitungan fundamental maksudnya. Hitung-hitungan fundamental. Oke. Jadi ya itu, tapi itulah maksudnya adalah penting untuk kerjain PR sendiri, penting untuk edukasi diri sendiri gitu. Karena gini, saham ini jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sangat rame dibahas orang, dan kayak banyak orang yang ikut sekarang, baik anak muda ataupun yang mana. Hampir semua orang sekarang ngomongin saham, hampir semua orang punya saham sekarang, termasuk juga video yang kita buat kemarin itu gitu loh. Jadi harus rasa nafsunya itu juga harus dibarengi dengan pengetahuan juga gitu loh. Jangan sampai kita nafsu terus kita malah jadi terjebak. Apalagi marketnya juga lagi begini. Ketika market lagi sangat tinggi dan naik sampai sekarang, semua orang bisa pamerin porto mereka kan? Iya, betul. Gue naik 50%, naik 40%. Ada yang beggar segala kan 100% naik gitu. Adik saya satu sahamnya itu 120% naiknya. Waduh. Si Yudit, kakaknya dia, itu 120% salah satu sahamnya dia naiknya gitu. Jadi siapa yang gak tergiur gitu. Tapi ya itu semua harus dibarengi dengan kehati-hatian dan pengetahuan juga. Betul. Gitu. Itu aja sih. Betul banget. Oke, ada lagi nggak? Udah. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih udah nonton video kali ini. Kalau mau ada tahu lebih lanjut lagi, bisa nonton YouTube-nya Mas Rifan Kurniawan langsung aja Rifan Kurniawan gitu ya. Rifan Kurniawan. Dan Instagramnya juga di @rifankurniawan. Mas Rifan juga sering bikin kelas juga ya. Iya. Gue ikutan juga tuh kelasnya tuh. Itu ngebantu banget. Jadi silakan lihat aja IG atau sosial medianya Mas Rifan. Makasih semua yang nonton ya. Dadah.